dulu. Operasi Su Xiaohu. Tidak. Tidak suamiku. Lalu bagaimana dengan Xiao Ning? King. Jangan bertingkah. Ya, menyembuhkan dan menyelamatkan orang adalah pekerjaanku. Xiaohu terluka parah. Kamu juga melihatnya. Mereka yatim piatu. Kamu minta aku selamatkan Xiao Ning dulu. Lalu bagaimana rekan-rekan melihatku? Kamu harus mengerti pekerjaanku. Tidak. Suamiku. Cepat periksa Xiao Ning. Barusan perawat bilang laporannya ada masalah. Kamu lihat arsip pasien. Dokterku, operasi sudah siap. Baik, kamu masuk dulu. Suamiku. Xiao Ning, kamu bertahan. Ayah selesai menyelamatkan kakak Xiaohu. Langsung datang padamu. Ayah aku sakit. Tunggu aku. Suamiku. Ching, jangan nakal. Gu Xiao. Xiao Ning adalah anakmu. Gu Xiao. Xiao Ning jangan takut, mama di sini. Mama, aku sakit. Ayah, apa ayah tidak mau aku lagi? Sabar, ayah akan segera menyelamatkanmu. Xiao Ning. Xiao Ning, kamu kenapa? Jangan bikin mama takut. Cepat. Siapapun tolong datang. Tolong selamatkan Xiao Ningku. Gu Xiao, aku mohon padamu. Gu Xiao. Aku mohon padamu, tolong selamatkan anak kita. Aku mohon, tolong selamatkan Xiao Ning. Kamu ngapain? Anakku sedang dioperasi. Kalau kamu ganggu operasinya gimana? Gu Xiao, aku mohon. Tolong selamatkan Xiao Ning. Gu Xiao, aku mohon. Tolong selamatkan anak kita. Aku mohon. Gu Xiao. Anak ini benar-benar hampir tidak bisa diselamatkan. Segera bawa ke ruang gawat darurat. Xiao Ning. Aku mohon pada kalian, tolong selamatkan Xiao Ning. Aku akan memberikan apapun. Xiaohu, Chen cekat. Paman Xiao ada di sini. Kamu akan baik-baik saja. Sudah Xiaohu, bagaimana? Ada lagi yang tidak nyaman. Kalau gitu kita sudah tidak apa-apa. Maaf, keluarganya pasien, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak ini paling banyak. Tinggal beberapa menit lagi. Kamu pamitan sama dia. Ayo pergi. Tidak. Xiao Ning. Mama, Sayang, bisa tidak? Jangan tinggalkan mama. Mama. Xiao Ning, belum sama ayah. Main layang-layang. Xiaohu, ayo, lihat, terbang. Aku belum. Sama mama papa. Nyalain lilin. Tidak apa-apa. Xiao Ning, ayah sebentar lagi pulang. Kita nyalain lilin dulu. Oke. Berdoa ya Xiaohu. Xiao Ning. Xiao Ning, jangan bicara lagi. Kamu pasti akan sembuh. Mama pasti akan menyelamatkanmu. Mama, jangan nangis. Xiao Ning, tidak sakit lagi. Xiao Ning.
Dokter. Cepat lihat. Tidak. Anakku tidak mati. Xiao Ning. Kak Gu Xiao, sudah capek ya? Xiaohu sudah tidak apa-apakan. Tenang saja, sebenarnya luka Xiaohu tidak terlalu parah, sudah tidak berbahaya lagi. Aku akan buatkan kalian kamar perawatan khusus. Kalian istirahat dulu. Kamar perawatan khusus, mahal ya? Kami tinggal di kamar biasa saja. Tidak apa-apa, aku pakai kartu King. Dia kaya. Tidak akan peduli soal ini. Aku harus cepat-cepat melihat Xiao Ning. Ruo Shui, kamu kenapa? Kak Gu Xiao, kepalaku pusing. Apa karena kecelakaan? Aku akan bawa kamu periksa dulu. Aku tidak Aku baru saja melihat kamar kakak King. Kamarnya sudah kosong. Mereka mungkin sudah pulang. Kamu cepat pulang lihat Xiao Ning. Aku akan atur kalian dulu, baru pulang lihat Xiao Ning. Hati-hati. Terima kasih Kak Gu Xiao. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu harus bagaimana. Prosedur pemindahan jenazah anak setidaknya membutuhkan tanda tangan 2 kerabat. Kamu cepat hubungi suamimu. Xiaohu, kepalanya masih sakit. Tidak sakit lagi. Bagus. Anak baik. Gu Xiao, Xiao Ning hampir mati. Kamu di mana sih? Kak Gu Xiao, Ada APA. Oh. Aku harus pergi. Xiao Ning masih menunggu saya. Gu Xiao. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, saya benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, Mina lematkan nyawa. Itu memang tugas saya. Gu Xiao, bisakah kamu menemani saya lebih lama? Apa yang kalian lakukan? King, bagaimana kabar Xiao Ning? Kamu masih berani menyebut nama Xiao Ning. Anakmu sendiri tidak diurus. Di sini merawat anak. Si anak perempuan simpanan. Bahkan berani menggunakan kartu kredit saya untuk membuka kamar VIP untuk mereka. Kak King, kamu... Yi Qingqing, Zhengan berduet onar di sini. Dulu kamu tidak seperti ini. Ruo Shui dan anaknya yatim piatu. Tidak ada yang merawat. Lajukila. Keluargamu sangat kaya. Kamu tidak kekurangan uang. Keluarga saya kaya. Bukan berarti saya harus membiayai simpananmu dan anak simpananmu. Itu juga tidak berarti saya harus mentolerir pengabaianmu terhadap Xiao Ning. Selama ini,
Sudah cukup, Ye King King. Saya dan Ruosue tidak ada apa-apanya. Xiaoning adalah satu-satunya anak saya. Gu Xiao, kamu sama sekali tidak pantas menjadi ayahnya. Kamu tahu tidak? Xiaoning sudah. Gu Xiao, saya tahu, aku yang bikin repot kamu. Tapi kenapa Kak King King bilang aku pelakor? Aku ini cuma seorang wanita yang ngurus Xiaohu sendirian. Susahnya bukan main. Kamu kan tahu. Dia pasti tahu. Dia hampir aja tinggal di rumahmu, bantuin ngurus anak. Kamu, Ye King King, kamu diam. Ruosue, jangan terlalu emosi. Kondisi kamu kan gak baik. Xiaohu masih perlu kamu rawat. Besok ulang tahun Xiaoning, dan ini kesempatan terakhir. Kamu bisa ketemu Xiaoning. Apa maksudnya? Kamu mau bawa pergi anakku? Besok jam 10 pagi. Kita ketemu di Huandai Line. Nomor 25. Aku ngerti. Jam 10. Kalau kamu telat, kamu gak bisa ketemu Xiaoning lagi. Lima menit lagi jam 10. Dia nggak akan datang. Ayo kita mulai. Mas, dia pasti datang. Dia harus datang. Xiaohu, cepetan turun. Jangan bikin paman capek. Hahaha. Ayo, turun ya. Xiaohu masih mau digendong paman. Anak laki-laki kecil. Paman main lagi sama kamu lain kali ya. Kak Gu Xiao, di luar tadi hujan deras. Mereka pasti udah nggak di taman lagi. Cuacanya dingin sekali. Bisa-bisa kamu kedinginan. Terima kasih, Ruosue. Tapi hari ini ulang tahun Xiaoning. Aku sudah janji sama mereka untuk datang ke pesta ulang tahun Xiaoning. Kalau begitu cepatlah pergi. Kalau kakak-kakakmu menunggu lama pasti marah lagi. Aduh. Bawa payungku. Oke. Xiaohu pergi. Paman Xiao jangan pergi. Xiaohu yang baik. Kalau kamu sudah sembuh, paman akan ajak kamu main lagi ya. Ayahku tidak mau aku. Paman Xiao juga tidak mau aku. Xiaohu, jangan nakal. Kak Gu Xiao, cepatlah pergi. Pergi. Paman Xiao pergi. Xiaohu tidak mau. Xiaohu, Kalau begitu, aku telepon King King dulu. Bilang aku akan datang terlambat. Kak Gu Xiao, ini sangat merepotkanmu. Tidak apa-apa. Halo King King. Aku akan datang terlambat. Tolong tenangkan Xiaoning. Bukannya kamu sudah datang sebelum jam 10. Di sini Xiaohu. Ruosue tidak bisa mengurus sendirian. Aku tidak bisa pergi sekarang. Xiaohu. Paman Xiao peluk. Aduh. Anak laki-laki tidak boleh sering dipeluk. Ngerti kan? Hati-hati ya. Kak, dia tidak akan datang. Mari kita mulai. Pemakaman dimulai. Kakak, jangan. Tidak bisa. Dia tidak mati. Tolong. King King. Jangan seperti ini. Pulang dengan kakak. King King.
Apa yang terjadi, Kak Gu Xiao? Tidak apa-apa. Aku harus pergi. Aduh, Ayah harus janji padaku. Jangan sampai melewatkan ulang tahunku lagi. Baik. Ayah janji padamu. Ayo. Saling kait jari 100 tahun tidak boleh berubah. Pak, Anda sudah sampai di Jalan Huanbei No 25. Baik. Terima kasih. Xiaoning, ayah datang. Pak, bukankah ini pemakaman? Aku merayakan ulang tahun putriku. Mengapa kamu membawaku ke sini? Kan kamu yang mau datang. Jalan Huanbei No 25. Memang pemakaman pribadi. Ye Qingqing. Ulang tahun Xiaoning. Bercanda seperti ini. Sungguh keterlaluan. Pak, antar aku pulang. Ayo pergi. Ye Zong. Anda menyuruhku menyelidiki kecelakaan putri Anda. Ada yang aneh. Sudah tahu. King, ada urusan mendesak di kantor. Harus saya tangani. Silakan saja kakak. King, sebenarnya, kamu bisa langsung memanggilku nama. Lagi pula di antara kita tidak ada hubungan darah. Kakak, dari kecil sampai besar, aku selalu menganggapmu seperti kakak kandungku. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika ada apa-apa, pasti langsung telepon aku. Baik. Ye Qingqing, kamu sembunyikan anakku di mana? Kenapa? Pacar dan anak harammu sudah ditemani. Sekarang baru ingat anakmu. Hari ini ulang tahun anakku. Tapi kamu menipuku ke pemakaman. Kurang ini terlalu berlebihan bukan? Sudahlah. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Xiaoning. Jangan sampai lagi. Ayah bawa hadiah untukmu. Ayah melihatmu. Gu Xiao, kemarin aku sudah bilang jam 10 pagi datang mencariku. Kalau tidak kamu tidak akan bisa bertemu Xiaoning lagi. Sekarang sudah sore. Seumur hidupmu, jangan harap bisa bertemu Xiaoning. Sayang. Meskipun aku salah. Terlambat itu kesalahanku. Sebentar lagi aku akan minta maaf secara resmi kepada Xiaoning. Tapi coba pikirkan. Xiao Hu Sendai Ryan. Baru saja operasi. Ini Are You Oshua? Gak bisa ngurus sendiri. Sudahlah. Jangan manja-manja. Cepetan suruh Xiaoning keluar. Ayo kita. Rayain ulang tahunnya dengan baik. Xiaoning udah. anak pembawa sial. Ngapain rayain ulang tahunnya? Mama. Kamu, Ye Qingqing, aku kasih tahu. Kalau tahun ini kamu gak kasih aku cucu laki-laki yang gendut, aku bakal marah. Generasi keluarga Gu, jangan sampai putus di anakku. Yang satu ini, kalau enggak. Nanti kalau aku udah meninggal. Malu. Ketemu bapaknya Xiao. Xiaoning itu masih kecil. Udah ada makan ada pakaian aja cukup. Ngapain rayain ulang tahun? Sekalipun kamu baik sama dia. Pas dia gede, kan dia juga bakal nikah. Aduh mama. Chen Kan. Kamu apa kamu? Masalah ini, kamu harus dengerin aku. Kak Gu Xiao. Tante, semua ada di sini ya? Aku gak ganggu kalian kan? Pintar. Xiao Hu baru aja operasi. Badannya masih lemah. Kok kamu bawa dia ke sini? Kak Gu Xiao, aku khawatir. Kakak sama kamu bertengkar. Jadi aku mikir, datang buat jelasin. Bantuin dia masak-masak gitu. Wah, lihat tuh Ruo Sue. Bener-bener rajin ya. Gak kayak dia di rumah kita. Makanan aja gak bisa masak. Masa masih berani ngeberantem sama anak gue. Terus masih hidup dari anak gue. Aduh, ya ampun. Nasib gue. Kok bisa sengsara banget ya? kamu sama anak kamu makan pakai tinggal. Semuanya dari gue. Ya udahlah. Jangan banyak bicara sama mama. Tante, Kak Qingqing. Tapi dia kan anaknya grup Y. Anak orang kaya. Berbeda sama kita. Cewek biasa. Gak sama. Kayak kita. Harus masak sendiri. Jaga diri sendiri. Masa anak orang kaya? Dia tuh cuma cewek yang gak bisa punya anak laki-laki. Ini Xiao Hu. Aduh, lucu banget. Oh, sini sama nenek. Panggil nenek. Nenek baik. Aduh, manis banget. Aduh, kamu bilang, kalau kamu cucu kandung gue, pasti enak ya. Sebentar lagi. Kak Qingqing, gue dengar, hari ini ulang tahun Xiaoning. Ini gue sengaja buat dia, kue yang sudah disiapkan. Tidak tahu, dia suka atau tidak ini. Keluar dari sini. Ye Qingqing. Kamu mau apa? Ini Are You Oshua? Niat baik mau merayakan ulang tahun Xiaoning. Kenapa kamu begitu sama dia? Kakak Qingqing, aku tahu kemarin aku salah.
bikin kakak Gu Xiao menemani Xiao Hu terlalu lama. Tapi aku cuma punya Xiao Hu, satu anak ini. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aku juga cuma punya Xiao Ning satu anak ini. Kalau ada yang memikirkan aku. Sudah, kejadian kemarin. Jangan dibahas lagi. Xiao Ning sekarang juga baik-baik saja kan? Xiao Ning juga baik-baik saja. Iya. Xiao Ning sudah baik-baik saja. Semoga Xiao Ning di kehidupan selanjutnya bisa menemukan keluarga yang menyayangi dan mencintainya. Aduh, kehidupan selanjutnya. Xiao Ning sebenarnya kenapa? Kamu tadi pergi ke pemakaman. Xiao Ning terbaring di sana. Apa katamu? Aku bilang, Xiao Ning sudah meninggal sampai akhir hayatnya terus memanggil ayah. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong ya. Anakku, kemarin masih baik-baik saja. Anakku dalam kecelakaan mengalami luka parah di kepala dan ayahnya bahkan tidak melihat rekam medisnya, langsung memilih menyelamatkan yang hanya luka luar anak orang lain. Jika setelah operasi selesai, kembali untuk melihatnya sekali lagi, jika kau memeriksa lebih teliti, kau akan menemukan bagian belakang kepala Xiao Ning penuh dengan darah. Aku. Kemarin. Jika kau mengikuti standar prosedur evaluasi dan melihat laporan Xiao Ning, kau akan menemukan kondisi Xiao Ning jauh lebih parah daripada Xiao Hu. King. Aku. Kakak Gu Xiao hanya melihat luka luar pada Xiao Hu. Tampak cukup serius. TAPA. Diam kau. HMPH. Hanya bisa melihat yang terlihat di permukaan, tak bisa melihat apa yang ada di dalam. Gu Xiao tidak mengikuti prosedur standar dalam mengevaluasi kondisi pasien. Kau tidak pantas menjadi seorang dokter, mengabaikan putrimu sendiri, malah merawat anak orang lain. Kau tidak pantas menjadi seorang ayah, bergumul dengan wanita lain. Kau tidak pantas menjadi suami. Gu Xiao, ayo kita bercerai. Pengacaraku akan menghubungimu. Uangku tidak akan kuberikan 1 rupiah pun padamu. Kau tidak bisa pergi. Aku bilang padamu, setengah dari harta di rumah ini adalah milik anakku. Minggir. Kau tidak boleh pergi. King. Xiao Ning. Apakah dia benar-benar sudah tiada? Apa kau tahu apa yang dikatakan Xiao Ning sebelum dia meninggal? Dia berkata padaku, Mama, aku belum pernah terbang layang-layang bersama ayah. King. Aku mohon. Biarkan aku pergi untuk minta maaf kepada Xiao Ning. Anda. Ya Zong, kinerja kami bulan lalu dibandingkan bulan ini meningkat 20%. Kakak, aku akan membawa Gu Xiao dan yang lain ke pemakaman. Tidak baik. Xiao Ning benar-benar meninggal. Anakku. Tidak mungkin. Ching, kamu pasti berbohong padaku. Xiao Ning tidak meninggalkan. Gu Xiao, Xiao Ning dibunuh oleh ayahmu ini. Kamu tahu apa yang Xiao Ning katakan sebelum dia meninggal? Dia bilang, dia belum pernah terbang layang-layang bersama ayah dan belum pernah meniup lilin bersama ayah dan ibu. Ayah, ini gambarku. Xiao Ning berharap bisa bersama ayah dan ibu selamanya. Tidak masalah sayang. Ayah akan selalu bersamamu. Dan mama. Sayang. Maaf ya. Ayah terlalu sibuk bekerja. Tidak sempat pulang. Untuk merayakan ulang tahun Xiao Ning. Xiao Ning, apakah kamu akan memaafkan ayah? Lihat. Ini hadiah dari ayah untukmu. Nah, ayah harus berjanji padaku. Jangan sampai ketinggalan lagi ulang tahunku. Oke. Ayah janji sama kamu. Ayo. Saling kait kelingking. 100 tahun tidak boleh berubah. Xiao Ning. Ayah yang salah sama kamu. Semuanya kesalahan ayah.
Ayah yang membuatmu menderita. Xiaoning. Aduh, si pemboros. Mati ya mati aja. Pas, cepat-cepat bikin lagi. Mungkin saja. Lahirnya anak laki-laki. Lihat tuh Ruosue, dia hebat banget. Langsung lahir anak laki-laki gendut. Aduh, ibu iri banget. Lahir anak laki-laki terus. Memangnya keluarga kalian punya yang harus diwariskan. Xiaoning, benar-benar meninggal. Kakak, maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Xiaoning sudah meninggal. Xiaohu baru selesai operasi. Aku takut tidak bisa merawat sendiri karena Gu Xiao. Kamu tidak perlu minta maaf sama aku. Kamu harus minta maaf sama Xiao dan mengakui kesalahan. Ibu. Ruosue. King, kalau marah-marah saja sama aku tahu semua ini, kesalahan aku. Tapi Ruosue itu tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Kalau bukan Ruosue yang bohong tentang luka Xiaohu, kalau dia tidak mengejarmu setelah kamu selesai operasi dan tidak membiarkanmu menemui kami, kita akan kehilangan waktu untuk menyelamatkan. Apakah Xiaoning akan mati? Kamu sengaja ya? Tidak. Aku. King, tenang dulu. Aku tahu, Timation Xiaoning sangat memukulmu. Tapi kamu tidak menyalahkan kematian Xiaoning pada Ruosue. Bibi, kamu baik-baik saja. Bibi, anakmu sudah meninggal ya. Aku sengaja menangis waktu itu. Aku tidak mau Paman Xiao menyelamatkan anakmu. Aku akan membunuhmu, anak kecil. Lihat apa yang dia katakan. Kalau mau pukul-pukul aku saja. Anak itu tidak bersalah. Aku hanya ingin menghibur Bibi. King, kamu gila. Kamu mau apa pada seorang anak? Xiaohu bukan anak haram. Dia anaknya kakak Gu Xiao. Apa? Apa katamu? Xiaohu adalah cucuku sendiri. Bibi, maaf. Dulu, saat aku dan kakak Gu Xiao berpisah, aku sudah hamil. Baiklah. Keluarga Gu punya keturunan. Berkat leluhur. Xiaohu, ayo cepat datang. Biarkan nenek melihatmu. Xinjun, seperti anakku. Xiaohu adalah anakku. Ini adalah operasi non-standar Anda. Selamatkan Xiaohu dulu. Alasan sebenarnya. Seorang pria. Satu kecil tiga. Seorang anak haram. Kalian benar-benar keluarga. King, dengarkan aku. Aku baru tahu. Dulu aku hanya berpikir, Ruosue anak yatim dan janda miskin. Itu sebabnya aku ingin Bantu Mirka. Malam, kau menjelaskan padanya. Begitu banyak. Dia adalah satu. Tidak bisa melahirkan bayi laki-laki. Hanya wanita. Ayo cepat pulang. Lihat seberapa besar angin ini. Jangan bawa cucuku. Sudah dingin. Dia adalah rumah seorang gadis. Mati. Cucu bayi saya. Itu penting. Ibu, jangan bilang Xiaoning. Saudara Gu Xiao, sebenarnya Xiaoning bukan anakmu. Aku akan mengambil Xiaohu dan Anda. Laporan tes ayah. Saat itu, tidak sengaja. Aku melihat Xiaoning dan milikmu. Laporan tes ayah. Ini bertuliskan. Tidak ada hubungan darah. Kamu ini Ye King. Bernie, diam di. Main mata dengan pria lain di luar. Katakan, Gu Xiaoning adalah anak dari pria liar mana? Anak haram? Tidak, bukan begitu. Xiaoning memang anak Gu Xiao. Pada tes DNA ini, tertulis jelas, hitam di atas putih, Gu Xiaoning ini, dengan anakku, tidak ada hubungan darah. Kamu masih berani membantah. Tes DNA ini palsu. Gu Xiao, kamu percaya padaku kan? Kak Gu Xiao, laporan ini, aku tidak sengaja melihatnya. Maaf, Xiaoning sudah meninggal. Aku seharusnya tidak mengeluarkannya. Membuatmu sedih lagi. Xiaoning sudah meninggal. Tes DNA palsuku ini, tidak ada bukti lagi. Ye King. Setelah kalian bercerai, Kak Gu Xiao bisa menikahiku dengan sah. Kamu sendiri yang merasa bersalah. Jam-jam pergi ke rumah sakit, melakukan tes DNA. Apa kamu masih mengubahnya ya? Tidak, bukan begitu. Aku tidak pernah melakukannya. Hal yang menyakiti Kak Gu Xiao. Xiaoning memang cucumu, cucu kandungmu, benar-benar. Masih keras kepala. Lihat aku tidak memukulmu mati. Kamu berani melawanmu. Xiaoer, menantumu ini, benar-benar keterlaluan. Berani melawan ibu mertua. Ye King, bagaimana bisa kamu melawan ibuku? Xiaoer, dia sudah selingkuh denganmu.
bahkan melahirkan anak haram. Hari ini, kamu harus memberinya pelajaran. Kamu harus memukulnya dengan baik. Pukul sampai mati. Gu Xiao. Bahkan kamu tidak percaya. Apakah Xiao Ning adalah anakmu? King. Minta maaf pada ibuku. Aduh, mengapa nasibku begitu buruk? Anak yang kubesarkan sendiri. Menantu ini mendorong ibunya. Dia tidak peduli. Aku tidak mau hidup lagi. Gu Xiao, aku bilang padamu, hari ini kalau kamu tidak memukulnya sampai mati, aku akan bunuh diri di depanmu. Gu Xiao. Kamu benar-benar akan memukulku. Xiaoer, menantu ini tidak akan pada kalau tidak dapat. Hari ini, kamu harus memukulnya dengan baik. Pukul sampai dia patuh padamu. King. Maafkan aku. Berhenti, Gu Xiao. Kamu berani menyentuh adikku sedikit saja. Coba saja. Kak Biao, mundur. Kak, Kakak, kenapa kamu datang? Ini yang kamu katakan. Ingin memberikan kebahagiaan untuk adikku. Xiao, kamu baik-baik saja. Maaf. Mengapa kamu minta maaf kepada mereka? Mereka keluarga Ye, yang pertama kali bersalah kepada kita. Ye King, yang selingkuh duluan. aku tidak. Aku percaya adikku. Kalian satu keluarga. Tentu saja kamu membela adikmu. Tapi, bukti ada di depan mata. Apalagi yang bisa kamu katakan? Di sini, tertulis jelas, hitam di atas putih. Tidak ada hubungan darah sama sekali. Keluarga Ye, apakah kalian harus memberikan penjelasan kepada kami? Adikku yang aku lihat tumbuh besar. Aku paling tahu bagaimana dia. Hasil tes DNA ini bisa dipalsukan dengan uang. Tidak bisa dijadikan bukti. Serahkan itu padaku. Setelah aku tahu siapa yang bermain curang, aku pasti akan memberikan penjelasan kepada keluarga kalian. Bibi, tidak bisa. Keluarga Ye sangat berkuasa. Kalau mereka mengambil satu-satunya bukti kita akan jadi boneka mereka. Iya. Ini, aku tidak bisa memberikannya padamu. Aku harus menyimpannya sendiri. Kalau kamu mau, kamu bisa pergi ke rumah sakit. Melakukan tes DNA sendiri. Xiao Ning sudah dikremasi. Gu Xiao, seumur hidupku, hanya kamu satu-satunya pria. Apakah Xiao Ning anakmu? Apakah kamu juga meragukanku? Xiaoer, jangan tertipu olehnya. Katanya, Ye Liangchen, diangkat oleh keluarga Ye. Kokok beradik tanpa hubungan darah. Tapi hubungan mereka sangat baik. Mungkin saja, Gu Xiaoning itu, anak itu, adalah anak mereka. Semua pelacur dan penzina. Kalau kamu berani mengucapkan kata-kata menghina adikku lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Kak, sudahlah. Kalian semua pergi. Jangan ganggu ketentraman putriku. Kamu, Mama, sudahlah. Ayo pergi. Ayo. Kamu juga pergi. Kak Biao. Baiklah. Aku pergi. King. Kak, aku ingin tenang menemani Xiao Ning sebentar. Baik. Ayah, aku tahu keadaan keluarga Gu tidak terlalu cocok dengan keluarga kita. Tapi aku sangat mencintai Gu Xiao. Aku mohon, setujui kami. King. Cepat bangun. Kak, bantu aku membujuk ayah. Apakah kamu benar-benar mencintai Gu Xiao? Aku hanya mau menikah dengannya. Kalau begitu, Kakak jangan bicara lagi. Aku selalu menganggapmu seperti kakak kandungku. ayah. Tolong setujui. King menikah dengan Gu Xiao. Aku akan menggunakan seluruh untuk melindunginya. Kakak, aku mau bercerai. Baik. Aku akan membantumu mengurus semuanya.
Xiao Ye. Menurut penyelidikan bawahan, Mobile Suit Aryoshua sepertinya sengaja menabrak mobil nona besar. TAPI, video pengawasannya ada yang hilang. Perlu orang profesional untuk memperbaikinya. Kira-kira 1 minggu. 3 hari. Dalam 3 hari. Aku ingin lihat video yang lengkap. Akhirnya sampai di rumah. Cucu kesayangan, lapar tidak? Lapar. Baik, nenek akan buatkan makanan enak. Xiao. Ebyo, Jangan sedih lagi. Lagi pula Xiaoning, bukan anak kandungmu. Kalau sudah hilang ya sudah. Ibu. Apakah kita salah paham dengan King King? Salah paham apa? Ruosue sudah menunjukkan hasil tes DNA. Itu dia Ye King King yang menyakitimu. Sudahlah, cepat bersihkan. Kamar si kecil, kosongkan. Untuk cucu kesayangan saya tinggal. Lalu, kita bakal bakar dupa. Usir Xiao. Jangan sampai Kyuku Kese Engen saya kena Xiao si kecil itu. Tante, kalau kita lakukan ini, kakak pulang. Dia nggak bakal senang ya. Dia nggak senang. Saya juga nggak senang. Dia sok jago. Karena keluarganya kaya dan berkuasa sama mertua kayak saya. Sok jagoan, bahkan berani menindas. Saya sebagai mertua. Ok, mulai hari ini, kamu sama Huzi tinggal di sini. Kalian buruan beres-beres. Saya mau belanja buat dia. Saya mau masak. Untuk Kyuku Kese yang Gensoya. Makanan enak. Terima kasih, Nenek. Oke. King King. Sejak kamu menikah, ruangan kamu gak berubah sama sekali. Ini selalu rumahmu. Saya dan orang tua sangat merindukanmu. Karena kamu sudah pulang, kamu sempatkan jenguk orang tua. Saya malu ketemu mereka. Oke. Kamu istirahat dulu. Sebentar lagi, saya ajak kamu makan enak. Xiaoning pasti nggak mau. Lihat kamu menyiksa diri begini. Nggak deh, Kak. Barusan saya beres-beres. Barang Xiaoning ketinggalan di sana. Aku harus kembali mengambilnya. Tunggu sebentar. Pergilah sendiri. Aku takut mereka akan membuli MU. Begitu ya, aku dan kakak Biao akan menemanimu pergi bersama. Baik. Apa yang terjadi? Apa dia ganti password? Ibu kamu sudah kembali. Kok Ching Ching. Suruosue, mengapa kamu ada di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Dia melakukan kesalahan. Jadi aku harus menghukumnya. Ini boneka kesayangan siapa yang mengizinkanmu menyentuhnya? Kembalikan padaku. Xiaoning sudah meninggal. Nenek bilang, mainannya adalah milikku. Aku bisa bermain dengannya sesuka hatiku. Aku ingin bermain seperti apa saja boleh. Kembalikan padaku. Kakak King King. Anak kecil tidak tahu apa-apa. Jangan ikut campur dengan anak kecil. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Aku tidak mau lagi membahas ini. Di mana koperku? Lalu barang-barang Xiaoning. Aku tidak tahu. Nenek bilang, barang-barang gadis pembawa sial itu membawa sial. Bisa membawa nasib buruk buatku. Jadi, aku dan ibuku sudah membuang semuanya ke tempat sampah. Apa katamu? Kalian membuang barang-barang Xiaoning ke tumpukan sampah. Ibu. Aku salah. Jangan pukul aku lagi. Kenapa kamu tinggal di rumah? Katakan. Nenek, mari kita tinggal. Nenek bilang, aku ingin kau, ayam yang tidak bisa bertelur, terburu-buru keluar. Berikan aku dan ibuku tempat. Xiaoning sudah mati. Mengapa kalian, bahkan dia di dunia ini, jejak terakhir harus dihapus? Kenapa kau memaksaku? Ya Ching Ching, kau berhenti. Cepat menyelamatkan ibu. Bagaimana? Anda seorang pria besar. Anda harus memukul wanita. King King, aku tahu kau marah. Namun, Ruoshu dia tidak bersalah. Jika Anda memiliki sesuatu Baik atau saya. Tidak bersalah. Anak saya tidak bersalah. Ini ada di belakang. Wanita kecil. Dia bisa sedikit tidak bersalah. Saudara Gu Xiao. Datang dan datang. King King, kau harus bertarung. Pukul aku. Apa yang salah? Aku bersedia. Baiklah ya. Kau bersedia. Kalau begitu kita hari ini menghitung akun ini. Kalian membunuh Xiaoning, mengambil barang-barangnya, buang ke tempat sampah. Hal ini, apa yang akan kamu lakukan? Apa? Mengambil sesuatu dari Xiaoning di tempat sampah. Ruosue, bukankah kamu bilang akan menyimpannya untukku? Aku takut kamu. Sedih kalau melihatnya. Makanya aku... Kamu buang kemana? Di bawah sana, Sang Bao. Di tempat sampah, sangat kok. Barang-barangku dan Xiaoning, jika dijumlahkan, setidaknya bernilai 500.000. Merusak barang orang lain yang bernilai besar.
parahnya bisa dipenjara. Suruosue, kamu tunggu saja masuk penjara. Masuk. Tidak bisa. Aku tidak bisa masuk penjara. Xiaohu masih kecil. Dia tidak bisa kehilangan ibunya. Gu Xiaoji, cepat bantu aku minta King King Jie. Ching Ching, kamu lihat. Bisakah melepaskan Ruosue kali ini? King King Jie. Aku mohon. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku mohon. Asal aku tidak masuk penjara. Aku mau melakukan apa saja. King King Jie, aku mohon. Tidak mau masuk penjara. Baiklah. Kalau begitu kamu cari semua barang Xiaoning untukku. Jarak truk sampah datang. Masih ada 1 jam. Kalau kamu masih berlama-lama, tunggu saja ke pusat sampah untuk mengambilnya. King King. Ruosue tubuhnya lemah. Aku pergi. Bagaimana? Baiklah. Kamu yang ambil. Dia masuk. Tidak ada yang terlewat. Aku pergi. Aku akan pergi sekarang. Baik, kita pergi sekarang. Yang terbaik adalah tidak ada yang kurang. Cari dan kembalikan padaku. Kalau tidak, bersiaplah untuk masuk. Kak Gu Xiao, bau ini sangat tidak enak. Bagaimana kalau kita mengeluarkan uang? Belikan dia yang baru. Belikan sebanyak APA Pon yang baru. Bukan milik Xiaoning. Tenang saja, cari saja. Dia sedang marah. Jangan ganggu dia. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Masih bisa melakukan apa lagi? Akhirnya semuanya ditemukan. Dia tidak bisa menyusahkanku lagi. Xiaoning sudah besar. Aku bukan ayah yang baik. Dia sudah besar. Aku belum pernah membelikannya 1 baju pun, 1 mainan pun. Aku minta maaf padanya. Kak King King, aku sudah mengumpulkan semuanya untukmu. Lihat kali ini, bagaimana kalau maafkan aku? Buang semua barang ini. Buang semuanya. Buang di tempat yang kotor. Ini semua adalah baju aku dan Xiaohu. Ye King King, bagaimana bisa kamu sembarangan membuang barang orang lain? Kak Gu Xiao, lihat dia. Suruosue, sekarang kamu baru tahu kasihan. Waktu itu kamu buang Xiaoning bajunya. Nggak kepikiran perasaan aku? Mas Gu Xiao, barang-barang ini kan kamu yang beliin buat aku dan Xiaohu. Tega aja kamu lihat dia, ngerusakin gini. King King. Ruosue odar nyenyuin baju Xiaoning. Balik lagi. Lihat nih kamu. Aku cuma bersihin barang yang bukan milik keluarga kita. Kalau kamu nggak tega, ya lanjutin aja ngumpulinnya. Nah, terus gimana? Baru kamu mau lepasin dia? Kali ini aku bisa lepasin dia, tapi dia harus bersihin barang-barang ini sampai bersih. Terus berlutut di depan Xiaoning dan minta maaf dengan tulus. Mas Gu Xiao, aku pusing. Ching Ching. Lihat. Ruosue kan tubuhnya lemah. Gimana kalau udah lepasin aja? Tubuhnya lemah. Ya udah tunggu aja. Dirawat di Weian Suwo. Xiaoning. Mama dateng jenguk kamu. Mama bawa orang yang nyebabin kamu mati buat minta maaf sama kamu. Pas kamu kecelakaan, wanita ini ngerubungin ayah kamu sampai kamu mati di ruang operasi. Mas Gu Xiao, tolongin aku. Ayah, Ching Ching. Ching Ching, are you Gu Ruosue? Xiao. Membungkuk beberapa kali dan ditahan di kantor polisi. Mana yang lebih serius? Kamu sendiri tahu. Suruosue. Meminta maaf dengan membungkuk kepada putriku. Apakah itu terlalu berat bagimu? Itu hutangmu padanya. Kak King King, maafkan aku. Aku mohon. Tampaknya sampai sekarang, kamu masih belum tahu kesalahanmu di mana. Jika tidak tahu bagaimana merenung, maka aku akan mengajarimu. Yang pertama, kamu tahu dia sudah menikah tapi tetap mengejarnya. Tidak tahu malu merebut suami orang lain, merusak keluarga orang lain. Yang kedua, adalah untuk putriku berdiri dan membungkuk meminta maaf. Kamu yang membunuhnya. Yang ketiga ini adalah untuk meminta maaf padaku. Kamu merebut suamiku, membunuh anakku. Yang ketiga harus membungkuk adalah aku. King King. Aku tahu kamu marah. Semua salahku. Kamu bisa memukul atau memarahiku. Tapi jangan melampiaskan kemarahanmu pada orang yang tidak bersalah. Coba Ruosue selalu tidak sehat. Jika terjadi sesuatu padanya, maka aku.
maka biarkan dia mati saja. Ye King King, kamu akan mendapat balasan. Bagaimana? Sudah tidak tahan. Ini baru permulaan. Masa depan kalian masih panjang. Xiao Hu. Xiao Hu. Mana dia? Xiao Hu. Cuci yang bersih ya. Kalau ada noda sedikit saja. Kak Gu Xiao. King. Ruosue sudah menyadari kesalahannya. Lihat. Bagaimana kalau kita maafkan mereka saja? Kenapa? Sudah kasihan ya. Kalau gitu bantu dia cuci. Aduh, cucu kesayangan nenek. Siapa yang menyuruh kalian cuci baju di ruang bawah tanah? Nenek. Bibi menganiaya aku dan Mama. Dia menyuruh kami memilah sampah dan mencuci baju. Sudah, jangan sedih lagi sayang. Nenek yang akan membela kalian. Sekarang istirahat dulu di kamar. Ye King King, kamu mau memberontak ya? Percaya tidak percaya, aku akan menyuruh anakku menceraikanmu. Baiklah. Cerai saja. Kamu, Katanya mau cerai. Kenapa? Omong doang nggak bertindak. Xiao, cerai saja sama dia. Ma, Cerai saja sama dia. kamu jangan banyak bicara. Cerai saja sama dia. Sulit dicari. Tapi wanita berkaki dua banyak sekali. Dia saja. Gak bisa apa-apa. Barang-barang untuk bayi laki-laki. Kenapa kamu menyimpannya? Tanda tangan. Aku akan tanda tangan. Cepat tanda tangan. Ini untukmu. Kamu cepat kemas barang-barangmu. Dari rumah kami. Keluar. Yang seharusnya keluar adalah kalian. Apa? Karena sudah bercerai. Rumah ini adalah harta sebelum nikahku. Jadi, yang harus pergi tentu saja kalian. Kamu ngomong sembarangan. Ya ampun. Rumah ini benar-benar dibeli King sebelum menikah. Aku tidak peduli. Rumah ini kami sudah tinggal. Berarti milik kami. Kalau kamu terus membuat keributan, aku akan menggunakan cara paksa. Mengapa nasibku begini sialnya? Kamu tunggu saja. Wahai Tante Liu, kamu cepat suruh Tante Wang. Mereka semua datang ke sini. Menantu perempuanku yang tidak berbakti ini mau mengusir nenek tua ini. Keluar. Kamu cepat suruh tetangga-tetangga. Semua datang lihat. Abang Biao. Aku masih ingin lihat. Bagaimana dia akan berakting selanjutnya. Kalian semua sudah datang. Menantu, perempuanku yang tidak berbeda. Dia malah menyuruh bodyguard memukulku. Kalian harus membelaku. Ini konflik ibu mertua dan menantu sebesar apapun. Menantu tidak boleh memikul ibu mertua. Menantu ini jahat sekali. Ini bukan. Ini namanya menyiksa orang tua. Benar? Meskipun tidak cocok, orang tua ini sudah berjuang untuk anak-anaknya seumur hidup. Tapi pada akhirnya, dia malah jadi tunawisma. Menantu perempuan ini benar-benar tidak punya hati. Suruh Wang Emma siap-siap. Kalian harus membela saya. Saya ini cuma nenek tua. Setiap hari saya bekerja keras, masak dan bersih-bersih. Saya melayani yang tua, lalu melayani yang muda. Tapi, menantu perempuan yang tidak berbakti ini, dia malah menganggap saya, nenek tua ini tidak berguna. Dia mau mengusir saya kembali ke kampung. Apakah tidak ada keadilan lagi? Orang jahat harus ditangkap. Jack Post, menantu jahat seperti ini tidak pantas hidup di dunia ini. Keluar dari komplek kami. Komplek kami tidak menerima orang-orang seperti kalian. Benar, keluar. Keluar. Kalian ngapain? Saya kasih tahu, Ye sudah mempekerjakan pembantu untuk King. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dan rumah ini dibeli King sebelum menikah. Tidak akan diberikan sedikit pun pada kalian. Dengar ini. Menantu saya. Dia memanfaatkan kekayaan keluarganya untuk menindas keluarga saya. Apakah kaya itu bisa seenaknya? Ini bukan mertua yang ingin mengambil keuntungan dari harta sebelum menikah menantunya. Menantu ini ada keluarga yang mendukung. Mertua ini. Mama, bangunlah, jangan bicara lagi. Mama.
Bibi, saya ingat sebelumnya Anda pernah bilang ke saya, Kak King King. Karena Anda berasal dari desa, jadi meremehkan Anda. Kak King King, bagaimana bisa kamu mendiskriminasi orang desa? Benar-benar. Aduh, nasib saya kenapa begini sengsara. Anak yang saya besarkan dengan susah payah. Dia akhirnya jadi dokter besar. Saya masih berharap ikut anak saya ke kota untuk menikmati hidup. Tapi menantu saya ini, dia malah menganggap saya nenek tua yang berasal dari desa. Dia juga menganggap saya kotor, tidak mengizinkan saya makan di meja, dan menyuruh anaknya Xiaoning memanggil saya orang kampungan, penjilat, dan menghasut anak saya untuk mengusir saya kembali ke kampung. Untungnya anak saya, dia mengerti, mendengarkan saya. Benarkan Xiao? Saya tidak mau hidup lagi, saya tidak mau hidup lagi. Anak saya ini, dia tidak membela saya. Aduh Pak Gu, cepat bawa saya pergi. Saya tidak mau hidup lagi. Mama saya bilang. Benar. Sangat tidak pantas. Nenek moyang saya, Pak, yang bukan berasal dari desa, meremehkan orang desa. Kamu kaya lalu lupa asal-usul. Ini bukan bentuk penyiksaan terhadap orang tua. Orang seperti ini paling dibenci. Kalian berbohong. Jangan takut King King, serahkan pada kakak. Wang Ma, keluar. Saya adalah pengasuh yang dipekerjakan di rumah ini Wang Ma. Saya bersaksi. Semua yang dikatakan nenek. Semua bohong. Sensiap kali Tuan dan Nyonya tidak ada di rumah. Nenek tidak mengizinkan Xiaoning makan di meja. Bilang Xiaoning adalah anak perempuan. Adalah beban finansial. Makan di meja akan mempengaruhi keberuntungan keluarga Gu. Ketika suasana hati tidak baik, bahkan menghukum fisik Xiaoning. Anak sekecil itu mengalami penyiksaan seperti itu. Saya sebagai orang luar tidak tega melihatnya. Diam. Kamu ngomong apa sih? Ini video pengawasan keluarga Gu. Kalian bisa lihat. Kamu beban finansial. Ini meja yang kamu bersihkan. Kalau hari ini tidak bersih, jangan makan. Jangan pukul. Saya bersihkan. Jangan pukul. Saya bersihkan. Kalau kamu berani kasih tahu ibumu, kamu lihat aku akan memukulmu sampai mati. Nenek, aku lapar. Sisa makanan anjing besar. Ini makanannya kamu. Makanlah. Xiaoning. Maaf ya nak, ini salah Mama. Kalau saja Mama menyadarinya lebih awal, kamu tidak akan merasa sedih seperti ini. Jahat banget sih. Cucu sendiri bisa tega kayak gini. Kejam banget. Orang ini gila ya. Cepat panggil polisi. Tangkap dia. Ini cucu saya. Saya mau pukul ya pukul. Ye King King, anak saya sudah merawatmu selama ini. Keluarga kalian mau mengusir kami. Bahkan nenek tua ini tidak punya rumah. Kalian pantas gak sama keluarga Gu? Kalian yang salah sama kami. Saat menikah dulu, keluarga Ye mengerti kalian tidak punya uang, tidak meminta 1 sen pun uang mahar, malah memberikan 1 rumah, 1 mobil, dan mahar jutaan. Sekarang anakmu mau cerai dengan adikku. Rumah ini adalah harta adikku sebelum menikah. Yang harus pindah itu kalian. Rumah ini kami sudah tinggal lama. Jadi milik kami. Oh, keluarga pria hidung belang. Making keji buta. Sampai segitunya. Langka di dunia ini. Kapan tinggal lama? Jadi milik sendiri. Kalau begitu, saya sewa rumah mewah. Sewa beberapa tahun. Jadi milik saya. Orang seperti ini nggak pantas tinggal di komplek kita. Pergi dari komplek kita. Ayo, bantu mereka pergi. Jangan sentuh ibu saya. Saya nggak mau pergi. Jangan sentuh ibu saya. Lu mau apa? Lepasin saya. Ini rumah saya. Saya nggak mau pergi. Ini punya saya. Ibu, lu nggak apa-apa kan? Kalau bukan karena lu nggak berguna, ibu nggak bakal ngerasain. Rasa nggak enak kayak gini.
Nggak bisa. Saya nggak bisa nerima ini. Nenek, apa kita nggak punya tempat tinggal? Harus tidur di jalanan. Cucu kesayangan nenek. Tenang aja. Nenek pasti bakal kasih lu tinggal. Di rumah yang bagus. Gu Xiao. Ye King King. Lu tunggu aja. King King. Keadaan lu kayak gini. Beberapa hari ini, kakak bakal nemenin lu jalan-jalan, hirup udara segar. Oke. Xiao Ning. King King. Xiao Ning, King King. ibu kangen banget sama lu. King King. Dia bukan Xiaoning King King. Lu ngapain sih? Lepasin tangan lu. Ini anak saya. Di siang bolong. Lu mau culik ya? Maaf. Adik saya baru kehilangan anaknya. Dia terlihat linglung. Maaf. Tidak. Dia adalah Xiao Ning. Aku mohon, kembalikan anakku padaku. Dia punya masalah kejiwaan. Jangan dilepas begitu saja. Anakku ketakutan. Kamu bisa tanggung jawab. King King, lihat baik-baik. Apakah dia benar-benar Xiaoning? Kak, aku sangat merindukan Xiao Ning. Aku sangat merindukan anakku. Aku juga sangat merindukan Xiaoning. Tapi, Xiaoning pasti tidak ingin melihatmu menyiksa dirimu sendiri. Kamu harus menjaga kesehatanmu. Tenang saja. Kakak akan membuat orang-orang yang menyakitimu dan Xiaoning membayar semuanya. King King. Sadar dong, King King. Bagaimana perasaanmu? Setelah diperiksa dokter, dia menyarankanmu untuk banyak istirahat. Belakangan ini, jangan terlalu emosional. Kamu mau apa? Kakak, play aku. Bicara berdua dengan King King. Sebentar saja. Kak Biao, keluar dulu. Aku tunggu di luar. Kalau ada apa-apa, panggil aku ya. King King. Aku dengar. Kamu pingsan. Aku sengke masak bubur seafood untukmu. Ayo. King King. Coba. Kita sudah menikah 7 tahun. Saya alergi seafood. Kamu tidak tahu. Ya. King King. Maaf. Sebelumnya salah saya. Saya yang salah pada Xiaoning. Kalau saja saya bisa menyadari luka Xiaoning sebegitu parahnya, maka Xiaoning tidak akan. Saya yang menyebabkan kematian Xiaoning. Maaf. Saya pantas mati. Gu Xiao. King King lihat. Sekarang kita tidak punya rumah. Ibu saya juga pindah kembali ke desa. Ruosue dan Xiaohu juga terpaksa pindah ke rumah sewa. Lihat. Bisakah kamu mengizinkan kami kembali tinggal di sana? Kamu susah payah membujuk saya bertaubat di depan saya hanya untuk rumah itu. Gu Xiao. Hari ini saya baru sadar. Keluargamu sangat kaya. Tidak kekurangan rumah itu kan? Keluarga kami kaya. Itu milik keluarga kami. Bukan milikmu. Bukan untuk kamu memelihara selingkuhanmu. Kita sudah menikah. Kamu yakin ingin sekejam ini? Saya kejam. Saya bisa lebih kejam lagi. Kamu. Suruosue. Dan ibumu yang jahat. Maafkan orang Xiaoning. Aku tidak akan memaafkan satu pun. King King. Kenapa kamu berubah jadi kejam seperti ini? Aku tidak mengenalimu lagi. Aku kejam. Aku kejam karena kalian memaksa aku selangkah demi selangkah. Xiaoning disiksa oleh ibumu. Waktu itu, kamu di mana? Xiaoning di tempat tidur, menangis dan meminta ayah menyelamatkannya. Kamu sedang apa?
pemakaman Xiaoning, menunggu ayah melihatnya untuk terakhir kalinya. Kamu di mana lagi? Di hatimu hanya ada cinta pertamamu dan anaknya. Kamu tidak pantas menjadi ayah Xiaoning. Sudah, jangan bicara lagi, oke? Aku mohon jangan bicara lagi. Ketika kamu bermimpi tentang Xiaoning, tidakkah kamu merasa bersalah? King King. Xiaoning. Benarkah anakku? Pergi. Kamu pergi. King King katakan padaku. Xiaoning. Apakah dia anakku? Pergi. Ching Ching. Pergi. King King, tidak apa-apa. Kakak di sini, jangan marah. Sudah. Gu Xiao, awalnya aku masih ingat. Kita pernah jadi suami istri. Tidak ingin membuatmu malu. Sekarang, jangan salahkan aku sudah berusaha sebaik mungkin. Abang, aku sudah siap. Kamu suruh wartawan masuk. Semua masuk. Bisa dimulai. Halo semuanya, ini adalah berita siang. Nona Ye, bolehkah saya bertanya? Apakah Anda ingin melaporkan mantan suami Anda sendiri? Ya. Nama saya Ye King King. Saya ingin melaporkan secara mantan suami saya Gu Xiao dalam peristiwa kecelakaan 612. Dalam insiden kecelakaan besar, mantan suami saya sebagai dokter bedah terakhir yang bisa melakukan operasi. Dokter bedah, operasi tidak standar, tanpa melihat rekam medis pasien, mengevaluasi kondisi pasien, memilih untuk menyelamatkan anak dari cinta pertamanya yang hanya mengalami luka luar. Cinta pertamanya menyebabkan kondisi anak saya yang lebih parah. Saya melewatkan waktu emas untuk pertolongan. Meninggal. Saya meminta pihak berwenang untuk menyelidiki hal ini, memberikan penjelasan untuk anak perempuan saya dan saya. Abang Xiao, bagaimana? Rumah sudah kembali. Belum. Xiao Hu. Xiao Hu di rumahmu. Ibu yang merawatnya. Kalau begitu, kita pulang dulu. Baik. Xiaoning. Ayo cepat. Ayo kejar aku. Xiaoning. Total. Makam Nona Xiaoning. Jegali. Nona hilang. Tampilan pemantauan. Itu dilakukan oleh keluarga Gu. Apa? King King, ayo minum. King King. Makan. M. Azhaudi, bagaimana dengan Xiaoning? Ye King King. Kau ingin membuatku takut. Apa Xiaoning tidak Xiaoning? Aku tidak tahu. Ada pemantauan di kuburan. Xiaoning sudah mati. Kau tidak membiarkannya pergi. Selama bertahun-tahun, dia makin rumah kita. Minum rumah kita. Di mana aku ingin menjualnya. Di mana aku akan menjualnya. Jual. Apa yang kau lakukan padanya? Kau salah dengar. Yang ku bilang kubur. Kau tidak bilang. Xiaoning, apakah itu cucu kita? Maka itu harus dimakamkan di rumah kami. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berikan aku. Tidak ada alasan. Dia berani menggertakku, ambil aku, sesuatu untuk wanita tua. Kakak King King, apa yang kau lakukan? Ibyo, bagaimana dengan Xiao Hu? Ini. Xiao Hu ini masih di rumah. Tidur. Jangan ganggu aku. Cucu besar bayi. Ye King King. Kenapa kamu begitu tidak mengerti? Gu Xiao, kamu tahu di sini apa yang tersimpan? Itu Abu Xiaoning. Ibu, apa yang kamu lakukan? Xiaoning adalah cucu kandungmu. Kenapa kamu begitu kejam menyiksanya saat hidup? Setelah mati pun tidak memberinya ketenangan. Apa cucu kandung? Ini hasil perselingkuhanmu. Anak perempuan. Hanya sampah, makan gratis di keluarga kami. Selama bertahun-tahun. Mahar pun belum aku terima. Berikan padaku. Berikan. Xiao cepat bantu aku. Cepat. Ibyo, aku akan membantumu. Berikan. Berikan padaku. Aku mohon pada kalian, kembalikan putriku padaku. Gu Xiao, dia juga anakmu. Mau anakmu ya?
Kalau begitu serahkan rumah itu pada kami. Ternyata, kalian sudah lama merencanakan propertiku. Baik. Aku berikan. Rumah itu milikmu. Kembalikan putriku pada aku. Ibu, Xiaohu nanti sekolah. Banyak yang perlu uang. Keluarga dia begitu kaya. Kenapa tidak sekalian? Minta lebih banyak. Satu rumah saja tidak cukup. Transfer lagi ke aku, 30 juta. Kamu ini pemeras. Kamu sama anakku sudah menikah 7 tahun. Selama 7 tahun, kamu lihat. Anakku dari pemuda tampan. Jadi seperti apa sekarang? Minta ganti rugi masa muda. 30 juta. Tidak banyak. Lalu 7 tahunku, masa mudaku yang terbuang. Tidak ada harganya. Kamu masih mau anakmu. Kalau nggak mau aku jatuhkan. Jangan. Baik, aku transfer. Sekarang, bisa kembalikan anakku ke aku. Belum cukup. Waktu itu di pabrik. Di depan banyak orang. Kamu menghina aku. Kamu buat aku kehilangan muka. Sekarang, kamu berlutut. Tampar dirimu 10 kali. Lalu, rekam video minta maaf ke aku. Bilang kalau omonganmu, semua itu bohong. Kamu sendiri yang menyiksa anak. Lalu tuduh aku. Mama sudah cukup. Uangnya sudah diberikan. Sudahlah. Aduh nasibku sial. Anak yang kubesarkan sendiri, malah membela orang lain. Aduh aku nggak mau hidup. Aduh. Sudah mama. Aku bantu rekam video. Simpan bukti ini. Baik, menantu yang baik. Kalian jangan keterlaluan. Tidak mau berlutut ya? Kalau tidak berlutut aku akan menjatuhkannya. Jangan. Baik. Aku berlutut. Baik. Aku berlutut. Tidak cukup keras. Sudah cukup. Belum. Kamu belum mengaku. Kamu yang memfitnahku, menyiksa anakmu. Baik. Aku yang menyiksa anakku. Dan memfitnah ibu mertuaku. Kalian sedang apa? King. Baik-baik saja. Kakak, Xiaoning ada di tangan mereka. Cepat selamatkan Xiaoning. Berikan bucabunya padaku. Ini urusan keluarga kami. Apa hakmu ikut campur? Karena aku kakaknya King. Serang mereka. Kalian sedang apa? Kalau maju satu langkah lagi, aku akan menjatuhkannya. Baik. Kamu tidak mau menyerahkannya. Maka pukul anaknya sampai dia mengaku. Serang. Apa yang terjadi? Jangan pukul lagi. Aku serahkan. Aduh, anakku. Ini, kenapa isinya uang? Bagaimana bisa? Di mana anakku? Abu anakku. Apa yang terjadi? Ibu, Anakmu. Kamu jangan harap bisa melihatnya seumur hidupmu. Tidak mau bicara ya? Ayo pukul dia. Apa yang kamu lakukan? jangan pukul Gu ibuku. Xiao, kamu benar-benar anak yang berbakti. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Pukul mereka semua. Penghinaan yang diterima adikku, aku akan membuatmu menderita 10 kali lipat. Ini bukan urusanku. Berhenti. Baiklah, kalian berani sekali ya.
Tidak hanya menggali Abu Ning Er, mengganggu adikku, masih mengincar harta adikku. Apakah kalian pikir keluarga ini tidak ada orangnya ya? Kalau berani, kamu bunuh saja aku. Kamu tidak akan pernah tahu di mana Xiao Ning. Ibu, tolong beritahu King King. Aku mohon, cepat katakan. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Benar-benar tidak ada. Kalian tidak mau bicara ya? Kalian diduga mencuri kuburan, melakukan penipuan, dan jumlahnya besar. Jika aku memanggil orang sekarang, kalian minimal dihukum 10 tahun ke atas. Tidak. Tidak boleh, Ibu. Aku tidak bisa masuk penjara. Xiaohu masih kecil. Aku tidak bisa masuk penjara, Ibu. Ibu, cepat. Baiklah. Aku akan bicara. Di desa MA, aku memberikan seseorang untuk pernikahan arwah. Cepat ke desa MA. Sekarang pergi. Kayaknya sudah terlambat. Pernikahan arwah segera dimulai. Mama, kenapa kamu bisa melakukan hal seperti ini? Anak perempuan yang tidak berguna itu. Aku sudah membesarkannya bertahun-tahun. Aku harus mendapatkan kembali modalku. Lagi pula, laki-laki perempuan pasti akan menikah. Kalau tidak menikah saat hidup, menikah setelah mati juga boleh. Aku ini sedang melakukan amal. Kakak, ayo cepat ke desa MA. Baik, kalian tunggu ya. King King. King King bangun. King King. Cepat bantu aku bangun. Ayo Mama. Mama. Aku mau istirahat dulu di kamar. Baik. Hati-hati ya. Ruo Shue, kamu sudah menderita bersamaku. Tenang saja, kedepannya, aku akan bekerja keras. Aku akan memberikan hidup yang lebih baik untuk kalian berdua. Kak Gu Xiao, aku tidak meminta kekayaan. Dulu waktu muda meninggalkanmu, itu karena aku belum mengerti. Kedepannya, aku hanya ingin bersamamu, hidup dengan baik. Baik. Gu Xiao, ini rumah sakit. Kamu di ruang 612. Kasus kecelakaan, operasi ilegal. Minai Bobkin Commission Xiao Rang, and kasus ini terbukti setelah investigasi. Lisensi praktik medismu telah dicabut secara hukum. Kamu sudah dipecat dari rumah sakit. Tidak mungkin. Tidak apa-apa Kak Gu Xiao. Bukankah kita masih punya Ye King King yang memberikan 30 juta uang kompensasi? Aku percaya kemampuanmu. Pasti bisa bangkit kembali. Ruo Shue. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu. Kamu masih mau bersama aku? Tentu saja. Tentu saja tidak mungkin. Aku tidak mengincar uangmu. Mengincar apa? Mengincar usiamu yang tua. Mengincar kamu yang tidak mandi. Tapi sekarang kamu memang seharusnya mandi dulu. Seluruh tubuhmu bau miskin. Ruo Shue, aku bisa mengantar makanan. Aku bisa menghidupi kalian, ibu dan anak. Kamu percaya padaku. Mengantar makanan dan naik ojek online. Gu Xiao, apakah kamu berencana hanya mendapat beberapa ratus untuk menghidupi kami? Kita sebaiknya tidak bertemu lagi. Tapi, Xiaohu adalah anakku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang, aku hanya punya kalian. Ruo Shue. Xiaohu, bukan anakmu. Tidak. Kamu pasti bohong padaku kan? Di surat tes DNA, tertulis bahwa hubungan darah adalah 99, sembilan. Sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Laporan tes DNA itu palsu. Dulu aku juga membuat untuk Xiaoning 99,99. Laporan tes DNA adalah milik Xiaoning. Xiaoning adalah anakku. Aku untuk menyelamatkan anak orang lain. Aku membunuh anakku sendiri. Mengapa baru sekarang kamu member TQQ kebenaran? Tentu saja karena kamu sekarang tidak punya uang. Aku kan seorang ibu. Aku ingin Xiaohu hidup lebih baik. Gu Xiao, kamu tidak akan marah padaku kan? Apa yang terjadi? Mau memukulku? Memukul orang itu melanggar hukum. Ribut apa ribut? Cucuku sudah terbangun. Mama, kamu sedang bertengkar dengan Papa Gu. Xiaohu, kedepannya jangan memanggilnya Papa Gu lagi. Panggil saja Paman Gu. Paman Gu sekarang tidak punya uang. Mama akan mencarikanmu papa yang lebih kaya. Hore. Aduh, Ruo Shue. Xiaohu. Xiaoe. Apa yang sebenarnya terjadi? Xiaohu dia. Bukan anakku. Semua ini, Ruo Shue menipu kita. Satu-satunya anakku, Xiaoning, Oleh, sendiri yang membunuhnya.
Sekarang, saya dicabut izinnya. Saya dipecat dari rumah sakit. Saya juga tidak punya uang. Ruosue tidak lagi bersamaku. Ye King King, bagaimana dengan 30 juta yang ditransfer itu? Uang itu dibekukan oleh bank. Ibu, Semuanya hilang. ya, Tidak. Saya harus menghadapi wanita itu. itu saja. Cukup. Apakah kamu sudah selesai membuat keributan? Jika bukan karena kamu selalu membuat masalah, saya masih akan memiliki seorang keluarga yang bahagia. Saya membuat masalah sejak saya menikah dengan keluarga Gu, puluhan tahun. Saya bekerja keras. Saya merawat ayah dan ibu mertua. Saya juga merawat ayahmu. Setelah ayahmu pergi, saya merawatmu dengan sepenuh hati. Sekarang kita, keturunan keluarga Gu, tidak bisa dilanjutkan. Kamu membuatku mati. Bagaimana saya bisa memiliki muka? Pergi ke ayahmu. Keturunan. Lagi-lagi keturunan. Ibu, apakah di hatimu, aku juga hanya alat untuk melanjutkan keturunan? Dulu saat aku belum menikah, kamu mendesakku untuk menikah. Aku menikah. Kamu mendesakku untuk punya anak. Xiaoning lahir. Kamu setiap hari mendesakku untuk punya anak laki-laki lagi. Kalau tidak aku malu bertemu ayah di alam baka. Kamu setiap hari memaksaku untuk punya satu lagi. Ibu, karena sikapmu yang lebih menghargai anak laki-laki, aku juga menjadi orang seperti ini dan mengabaikan anak perempuanku sendiri. Obat. Mau apa? Ibu, kamu mau uang? Atau cucu laki-laki? Dari kecil sampai besar, aku selalu mendengarkanmu. Tapi hasilnya, sekarang aku, kehilangan anak perempuan, kehilangan istri, kehilangan pekerjaan. Aku tidak punya apa-apa lagi. Apakah hanya jika aku hilang, aku baru bisa tidak mendengarkanmu lagi? Ibu, jangan berpura-pura. Bangunlah, kamu sudah berpura-pura seumur hidup. Setiap kali, aku sedikit saja tidak menurutimu, kamu langsung berpura-pura sakit. Mengkontrolku. Ibu, jangan berpura-pura. Ibu. Ibu. Xiaoning. King King, Kakak, bagaimana kabar Xiaoning? tenang dulu. Xiaoning sudah kembali. Tenang saja. Saya sudah menyiapkan pengawal 24 jam. Menjaganya tanpa henti. Setelah kamu merasa lebih baik, aku akan menemani kamu untuk menemuinya. Xiaoye. Gu Xiao sudah datang. Dia sedang berlutut di bawah sana. Ingin bertemu dengan nona besar. Biarkan dia berlutut saja. Maaf ya, King King. Maaf, King King. Aku yang salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Otakku sedang kacau. Waktu itu, aku ditipu oleh wanita Su Ryu Oshwe itu. Xiaohu bukan anakku. Xiaoning adalah anakku. Aku telah membunuh anakku sendiri. King King. Aku tahu apa yang kulakukan dulu. Sangat brengsek. Aku akan berubah. Kedepannya, aku janji. Aku akan selalu menemani kamu di rumah. Xiaoning sudah tiada. Kita bisa punya anak kedua. Aku janji. Baik itu anak laki-laki atau perempuan. Aku akan menyayanginya sepenuh hati. King King. Aku mohon. Maafkan aku ya. Aku tahu aku salah. Aku bersumpah. Setelah aku menikah denganmu, aku tidak pernah melakukan hal yang menyakitimu. Mari kita berbaikan. Aku berjanji. Akan memutuskan hubungan dengan semua wanita. Aku akan mendengarkanmu. Berikan aku kesempatan lagi. Biarkan aku bertemu denganmu sekali lagi. Bagaimana? Ini adalah rekaman CCTV pada tanggal 6 Desember. Lihatlah. Mama, kelinci kecil itu sendirian di belakang. Apakah dia takut? Aku ingin mengambilnya.
Xiao Ning, nanti setelah Mama parkir, Mama akan ambilkan kelincinya. Mama baik-baik saja. Xiao Ning, duduk yang baik. Xiaohu, duduk yang baik. Aku ingat. Aku adalah Ye Qingqing. Kecelakaan beruntun pada 6 Desember. Kebenaran di balik kecelakaan, kami sudah menyelidikinya. Adalah Suruo Sui. Yang sengaja menabrak setelah minum. Dia berusaha membunuhku dan putriku. Dengan kecelakaan itu, menyebabkan semua orang kehilangan orang tercinta. Berikut ini adalah bukti video. Apa? Adikku yang malang. Semua kemarilah, pembunuhnya ada di sini. Kamu mau apa? Pembunuh harus dibalas. Orang jahat tidak akan mati dengan baik. Pembunuh harus dibalas. Kalian siapa? Kalian mau apa? Pembunuh harus dibalas. Orang jahat tidak akan mati dengan baik. Tidak ada hubungannya denganku. Aku juga korban. Masih berpura-pura di sini. Kau merusak keluarga orang lain, bahkan ingin merampas harta dan membunuh. Kenapa kau begitu kejam? Semua pecahkan saja. Apa yang kalian lakukan? Apa-apaan ini? Xiaohu. Jangan dipecahkan lagi. Bawa pergi. Apa kalian gila? Bu, aku takut. Xiaohu jangan takut. Kita pulang. Bawa barangmu dan cepat pergi dari sini. Wanita berhati ular dan kalajengking sepertimu. Tidak pantas tinggal di sini. Pergi jauh-jauh. Citra ini. Tidak akan ada orang yang akan menyewakan rumah padamu. Bu, apakah kita tidak punya tempat tinggal lagi? Tenang saja. Ibu akan telepon pamanku. Telepon. Pamanku Emyu. Pasti tidak akan meninggalkan kita. Xiao Ning. Maafkan ayah Xiao Ning. Aku tidak layak jadi ayahmu. Halo? Nomor yang Anda tuju. Sementara, tenang Xiaohu. Ibu pasti akan menghitung orang-orang yang membuli kita. Mau bagaimana kau menghitungnya? Ye Qingqing, aku sudah minta maaf padamu. APA Logi yang kalau kau terus begini tidak mau melepaskan. Hati-hati aku laporkan polisi. Karena kau membuat kekerasan opini publik. Jangan asal pakai kata yang baru dipelajari. Laporkan ke polisi. Baiklah. Kebetulan aku mau ngobrol sama kamu tentang kasus mengemudi dalam keadaan mabuk. Setelah kalian mati, Gu Xiao bisa menghidupi kita. Xiaohu, duduk yang manis. Kok bisa? Xiaohu pegang HP kamu, merekam semua proses kecelakaan kamu. Sudah direkam semuanya. Dan kamu hanya sibuk memasukkan luka Xiaohu sampai HP kamu ketinggalan di tempat kejadian. Sengaja menyebabkan kecelakaan hingga tewas. Cukup buat kamu mendekam di penjara seumur hidup. Kamu kasih aku. Aku udah kasih video ini ke petugas keamanan. Video ini bisa buktiin apa? Aku cuma panik aja. Engsi gas, maladicroram. Benarkah? Gimana dengan ini? Waktu itu semua orang dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit sesuai prosedur. Periksa darah semua orang. Kamu. Kadar alkoholnya jauh melebihi batas. Bukti cukup. Kasus mengemudi dalam keadaan mabuk terbukti. Mengemudi mabuk menyebabkan kecelakaan besar. Cukup buat kamu mendekam di penjara seumur hidup. Kak Qingqing, aku tahu salah. Aku mohon maafkan aku. Aku cuma tertutup mata karena iri. Kamu lepaskan aku gak bisa masuk penjara. Aku udah bilang, darah dibayar darah. Tidak, aku tidak bisa masuk penjara. Xiaohu masih sangat kecil. Anak sekecil ini tidak bisa kehilangan ibunya. Jangan khawatir. Aku sudah berbaik hati membantumu memikirkan solusinya. Xiaohu akan aku asuh. Kamu
Kamu adalah istri Wang orang terkaya. Kamu berani bersaing denganku untuk Xiaohu. Xiaohu adalah anakmu dan suamiku yang kamu lahirkan. Untuk mendapatkan tunjangan dari keluarga Wang, setelah suamiku meninggal, kamu langsung mengincar Gu Xiao. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tapi melihat Xiaohu adalah keturunan keluarga Wang, aku akan membesarkannya dan mendidiknya dengan baik agar dia tidak tumbuh seperti ibunya yang absurd. Xiaohu adalah anakku. Jangan harap kamu bisa membawanya pergi. Biarkan Xiaohu yang memilih. Xiaohu, aku ibumu. Ikut aku. Ikut tante. Asal kamu mau memanggilku ibu. Dengan kekayaan keluarga Wang, aku bisa memberimu pendidikan dan pengasuhan terbaik. Ibu. Xiaohu. Kenapa? Aku kan ibumu. Xiaohu. Tante, bukankah ini yang kamu ajarkan padaku? Siapa yang punya uang ikut siapa? Benarkan. Xiaohu. Benar-benar mencelakakan diri sendiri. Xiaohu. Cepatlah pergi ke lantai. Ngapain pura-pura bodoh di sini? Kamu tidak tahu kan? Dia sudah banyak berbuat jahat. Bahkan anak kandungnya sendiri sudah tidak mau lagi menerimanya. Sejak itu dia jadi gila. Katanya ada orang yang sengaja mengurusnya. Mengganggunya ada hadiahnya. Benar atau tidak? Benar. Semakin banyak gangguannya semakin besar hadiahnya. Semakin kejam gangguannya, semakin besar hadiahnya. Kalau begitu kamu pergi. Aku akan membersihkan wajahnya. Xiaohu. Sangga bodoh. Xiaohu. Mama. Mama sayang kamu. Xiaohu. Xiaoning. Papa tahu. Kamu tidak akan memaafkan Papa. Tidak apa-apa. Papa sendiri juga tidak akan memaafkan diri sendiri. Xiaoning. Besok Papa akan datang lagi menjengukmu. Xiaoning. Papa, aku sakit. Xiaoning. Ternyata saat itu, kamu sangat kesakitan ya. Papa, akhirnya, mengalami hal yang sama. Xiaoning. Sudah 5 tahun. Mereka yang membunuhmu sudah mendapat hukuman yang setimpal. Apakah kamu bahagia di sana? King, ayo, cepat bangun. Jangan terlalu lama berjongkok. Hati-hati dengan bayi di perutmu. Liang Chen, aku benar-benar berharap Xiaoning bisa terlahir kembali sebagai anak kami. Xiaoning, kami menyambutmu dengan senang hati.